setelah mengalami demam dan melakukan tes Corona COVID-19 beberapa hari yang lalu, dan hari ini hasilnya telah keluar dan dinyatakan saya positif Corona COVID-19. Mohon dengan sangat kepada masyarakat jangan bertemu orang, kerumunan, karena saya sendiri pun yang nggak bergejala dinyatakan positif. Selamat malam pemirsa dan selamat datang di Prime Show with Ira Kusno, dan tentunya seperti biasa saya ditemani oleh co-host saya yaitu Ronald Surapraja. Dan Ronald, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 atau Corona ini kita masih physical distancing. Ada jarak di antara kita ya Mbak Ira ya. Jadi kalau orang tadinya bilang social distancing, sekarang dipakai istilah jaga jarak physical secara fisik. Karena secara sosial kita masih tentu saling bersosialisasi. Betul, Mbak Ira. Dan kami juga masih mengikuti imbauan pemerintah untuk meminimalisir untuk orang yang datang ke studio. Karena itu tidak ada penonton masih bersama kami dan juga akan minim jumlah narasumber yang hadir bersama kami di sini. Sebelum kami memulai program ini, atas nama segenap kerabat kerja Prime Show with Ira Kusno, kami menyampaikan duka yang mendalam untuk Presiden Joko Widodo atas meninggalnya ibunda tercinta Ibu Sujiatmi Noto Miharjo. Semoga almarhumah husnul khotimah. Dan pemirsa, berdasarkan konferensi pers gugus tugas penanganan COVID-19 sore ini, data termutakhir yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah yaitu Ahmad Yuryanto menyatakan bahwa sudah terdapat 893 kasus positif, di mana 35 dinyatakan sembuh, sementara 78 meninggal dunia. Sebagian besar ini berada di wilayah DKI Jakarta untuk yang positif corona. Dan berikut penjelasan selengkapnya dari Pak Ahmad Yuryanto. Pencatatan sejak tanggal 25 Maret pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif kurang lebih sebanyak 103 orang, sehingga jumlah totalnya menjadi 893. Kalau kita lihat sebarannya memang masih akan didominasi dengan kasus yang kita temukan banyak di DKI. Sementara kita lihat bahwa di Sulawesi Selatan juga terjadi penambahan kasus yang cukup banyak, 14 orang. Ini hendaknya menjadi atensi kita sekalian di dalam konteks untuk mewaspadai ini. Kemudian secara akumulasi juga bahwa sampai dengan hari ini sudah ada 4 lagi penambahan kasus yang sembuh. Oleh karena itu jumlah kasus sembuh ada 35 orang. Kemudian kasus kematian ada penambahan sebanyak 20 kasus sehingga totalnya ada 78 orang. Imbauan pemerintah terkait social distancing atau sekarang lebih menggunakan istilah physical distancing atau berjarak secara fisik tampaknya belum dijalankan dengan kesadaran yang tinggi oleh masyarakat. Apakah perlu pemerintah menerapkan penegakan hukum yang lebih tegas? Karena itu, berikut adalah wawancara saya tadi pagi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo di kantor BNPB Jakarta Pusat. Diangkat menjadi Kepala Gugus Tugas 13 Maret, itu angka orang yang terinfeksi masih sekitar 70 orang Pak. Dan sekarang dalam waktu kurang lebih sekitar 2 minggu sudah meningkat menjadi 800 orang. Kalau kita melihat Pak model matematika yang dibuat oleh beberapa lembaga, ini puncaknya masih akan April. Kira-kira himbauan untuk bekerja dari rumah, untuk menjaga jarak, itu masih efektif nggak sih Pak? Atau perlu yang sudah lebih keras lagi sekarang? Masih sangat efektif. Dilihatnya dari mana Pak? Ini kan angkanya meningkatnya luar biasa. Yang perlu kita garis bawahi di sini ya, kita harus tahu dulu proses terjadinya penyebaran.
atau proses kenapa seseorang terinfeksi. Ya. Penyebabnya berdasarkan sejumlah pakar. Ada beberapa hal. Yang pertama, penularan melalui batuk dan bersin oleh orang yang sudah terinfeksi. Kemudian yang kedua, oleh orang tersebut yang menyentuh mata, hidung, dan mulut. Artinya apa? Tangan manusia adalah menjadi penyebab utama seseorang menjadi terinfeksi. Nah, kalau misalnya kemudian Pak, ini hanya himbauan untuk bekerja dari rumah, menjaga jarak, sementara kita nggak tahu ternyata ketemu orang yang memang dia sebenarnya sudah terinfeksi. Tadi Bapak bilang bisa lewat batuk, semburan dan sebagainya. Bukankah sebenarnya larangan yang lebih keras daripada sekedar himbauan sudah harus dilaksanakan, Pak? Walaupun orang itu sudah di rumah pun, tetapi tidak mengindahkan ketentuan yang paling dasar, jaga jarak, tidak boleh menyentuh bagian muka, kecuali di luar dari 3 poin tadi ya. Dan juga di dalam rumah kita juga belum tahu siapa di antara keluarga yang sudah positif, karena bisa saja salah satu di antara anggota keluarga fisiknya masih terlihat sehat, ternyata sudah sebagai carrier, sudah sebagai pembawa virus. Jadi apapun keputusan, apapun langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, tanpa diikuti dengan kedisiplinan yang tinggi, tidak akan pernah efektif. Kata kuncinya adalah disiplin. Dengan peningkatan kasus seperti ini, apakah Bapak melihat bahwa sebenarnya disiplin dari masyarakat kita ini masih tetap bisa dipercaya, atau harusnya memang sudah ada regulasi pemerintah yang memberikan punishment atau hukuman yang lebih keras, Pak, biar kemudian mereka memang jera? Masih sangat bisa dipercaya. Karena bangsa kita adalah bangsa yang relatif sangat penurut. Penurut Pak, tetapi kemudian di beberapa tempat masih terjadi kerumunan orang. Tolak bala tapi mengumpulkan banyak orang. Ketika dibubarkan oleh polisi malah marah kembali. Polisi sendiri tidak punya dasar hukum yang lebih kuat, Pak, dari sekedar hukum pidana begitu ya, dan maklumat Kapolri untuk bisa membubarkan, dan mereka yang melawan itu akan dikenai hukuman yang lebih berat. Sudah ada ke arah sana belum sih, Pak, membuat regulasi yang lebih keras? Ya, mungkin di sini sebagai kepala gugus tugas, kewenangan masalah hukum itu memang di bawah koordinasi dari gugus tugas. Tetapi secara teknis di lapangan tentu oleh aparat penegak hukum, dalam hal kepolisian. Tetapi yang paling penting sebenarnya sekarang adalah kesadaran kolektif dari seluruh komponen, dari seluruh tokoh di pusat, di daerah, sampai di tingkat kelurahan, di tingkat desa. Nah, disinilah peran dari kepala desa untuk bisa memanfaatkan orang-orang yang dipercaya masyarakat. Mungkin latar belakang orang itu secara pendidikan kurang, tetapi punya kewibawaan. Orang-orang seperti ini harus dicari, dirangkul, diminta untuk menyampaikan pesan-pesan positif agar masyarakat itu sadar. Nah, kesadaran untuk disiplin ini tidak mungkin seluruhnya dari atas, tetapi harus dari dalam hati yang paling dalam. Kita sudah melihat, Pak, dari berita-berita kemarin, ini arus mudiknya meningkat di Jawa dan kemudian ada yang keluar Jawa. Ini beberapa pemerintah daerah sudah mengatakan hati-hati, jaga, periksa orang yang datang. Tetapi kalau persebarannya seperti ini, Pak, tidak ada larangan yang lebih keras untuk mobilisasi orang. Bagaimana kita mau menjaga spreading atau penyebaran ini menjadi lebih terlimitasi? Jadi begini Mbak Ira ya, Kepres ini memberikan kewenangan kepada seluruh daerah ya. Di pusat kepala gugus tugasnya saya sebagai kepala BNPB. Di daerah itu ada gubernur, wakilnya adalah Pangdam dan Kapolda. Artinya apa? Pejabat di daerah telah memiliki otoritas untuk melakukan langkah-langkah mulai dari pencegahan sampai dengan responsif dan penegakan hukum. Termasuk untuk menutup atau karantina wilayah, Pak? Ya, karantina wilayah tidak mungkin. Kalau kita melakukan ketentuan undang-undang tentang karantina kesehatan, maka pemerintah berkewajiban untuk membiayai seluruh
kepentingan dasar masyarakat. Dan itu kita tidak cukup punya resources untuk itu, Pak. Termasuk juga hewan piaraan. Ya, jadi saya tidak melihat ya status apapun yang dilakukan di sini sebagai kepala gugus tugas. Yang paling penting adalah bagaimana kesadaran kolektif untuk meningkatkan disiplin. Untuk strategi jangka pendek, Pak, supaya kemudian ada peningkatan kolektif untuk disiplin tadi, terutama ke Pemda, apa yang mau dilakukan? Struktur susunan tugas di pusat, di daerah, memiliki kekuatan bagi seorang gubernur, bupati, wali kota untuk menggerakkan sumber daya yang ada. Nah, sekarang masalahnya, kenapa masyarakat masih sering berkumpul? Karena mereka ini mungkin menurut saya, masih menganggap sepele bahaya virus ini. Artinya sosialisasinya masih kurang, Pak? Masih kurang. Edukasi tentang bahaya virus ini pun masih kurang. Ya, jadi dibutuhkan sebuah gerakan besar untuk mengatakan bahwa virus ini adalah ancaman yang paling berbahaya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang sangat siap. Dan sekarang hampir semua negara itu telah terpapar oleh virus corona ini. Kalau kita bicara birokrasi tadi ke daerah, apakah kemudian dari kabupaten atau kota, jika melihat wilayahnya ini sudah mulai naik kasusnya, bisa langsung meminta kepada BNPB kebijakan tertentu atau tetap harus lewat gubernurnya, Pak? Birokrasinya kan harus lewat gubernur. Ya, kepala gugus tugas di tingkat provinsi adalah gubernur. Dalam situasi luar biasa seperti ini sekalipun, birokrasinya masih tetap seperti itu ya, Pak? Kan kewenangan sudah dilimpahkan, desentralisasi. Ya, jadi gubernur bisa mengambil kebijakan yang tentunya tidak tidak bertentangan dengan keputusan pusat. Dan satu lagi harus dikonsultasikan dengan gugus tugas. Nah, sekarang kan dari gugus tugas mendapat bantuan dari banyak pihak, Pak, termasuk relawan. Bagaimana memanage begitu, Pak? Mengkoordinasi supaya kemudian tidak tumpang tindih satu sama lain atau justru kemudian menjadi tidak efektif? Ya, sangat setuju. Jadi saya sekaligus menghimbau kepada seluruh relawan-relawan daerah untuk bersatu padu menjadi satu pintu. Di pusat sudah ada, ketuanya adalah Bapak Andre Rahadian yang mengkoordinir seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Pak Andre itu berarti berkantor di BNPB juga? Iya, di sini ya. Kemudian prioritas pertama adalah memberikan dukungan penuh kepada para pejuang kemanusiaan, yaitu dokter, perawat, pekerja rumah sakit, dan pengemudi mobil ambulans dan mobil jenazah. Ini yang kita support. Kenapa? Karena mereka adalah orang terdepan yang berisiko sangat tinggi. Sekarang bentuk support atau dukungannya seperti apa, Pak? Kemarin kan Pak Jokowi sudah mengatakan akan ada tambahan insentif. Tapi apakah ada bentuk lain, Pak, kepada mereka? Ya, di samping insentif pemerintah, kita hari-hari sekarang ini berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan suplai logistik berupa vitamin, susu, telur, apa saja, termasuk makanan-makanan yang disumbangkan oleh sejumlah pengusaha. Bagaimana untuk distribusinya sendiri, Pak? Karena kalau kemudian Jakarta mungkin relatif lebih mudah, episentrumnya juga lebih jelas di titik-titik mana saja. Kalau ke daerah, seperti apa, Pak? Nah, termasuk juga memberikan fasilitas akomodasi kepada para dokter dan perawat ini. Ada beberapa pengusaha yang sudah memberikan fasilitas hotel mereka, disediakan untuk para tenaga kesehatan. Termasuk di daerah? Baru di Jakarta saja. Nah, kita berharap bahwa tidak semua kebijakan itu semuanya dari pusat. Daerah juga diharapkan. Sudah ada beberapa daerah yang menginventarisir sejumlah hotel untuk disiapkan bagi tenaga medis dan juga termasuk pasien-pasien dalam kasus yang ringan. Nah, bagaimana pendistribusiannya? Disinilah diperlukan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas. Jadi peran warga, peran masyarakat sangat-sangat penting. Kita harus bisa menunjukkan dalam kondisi negara dalam kondisi yang terancam seperti ini, tingkat gotong royong publik harus lebih dioptimalkan.